Oke, kali ini kita bakal selami kisah salah satu karakter paling menarik dari dunia Naruto. Dia ini seorang jenius sejati, tapi hidupnya itu seolah-olah udah digariskan sama perjuangan melawan takdir. Pernah nggak sih kalian mikir, takdir itu bisa diubah nggak ya? Nah, pertanyaan simpel ini nih yang jadi inti dari seluruh perjalanan hidup Neji Hyuga. Bayangin aja, dia seorang shinobi super berbakat, tapi dari lahir udah dikasih tahu kalau jalan hidupnya itu ya udah begitu aja, nggak bisa diubah. Oke, jadi buat ngerti kenapa Neji bisa sepahit itu di awal-awal, kita harus lihat dulu sistem klan tempat dia lahir. Ini penting banget. Jadi siapa sih Neji Hyuga ini? Gampangnya, dia itu shinobi jenius dari klan Hyuga. Semua orang ngakuin, dia mungkin yang paling berbakat di generasinya. Tapi di balik kehebatannya itu, ada beban yang super berat. Dia lahir sebagai anggota cabang keluarga, sepupunya Hinata, sang pewaris klan. Dan pandangannya soal dunia, wah pesimis banget. Dia percaya semua udah ditakdirkan. Kekuatan utama Neji itu datang dari Kekkei klannya, Byakugan. Kalian pasti tahu kan, mata putih yang bisa lihat hampir 360 derajat. Nggak cuma itu, Byakugan bisa bikin dia lihat sistem peredaran cakra lawan. Inilah yang bikin dia jago banget pakai gaya bertarung Juken, atau tinju lembut, yang bisa langsung nyerang titik cakra dan ngelumpuhin musuh. Nah, ini dia nih sumber masalahnya. Di klan Hyuga ada perpecahan besar antara keluarga utama sama cabang keluarga. Keluarga utama itu yang berkuasa, yang mimpin. Sementara cabang keluarga tugasnya cuma satu, melindungi keluarga utama seumur hidup mereka. Bahkan mereka dikasih segel kutukan di dahi buat mastiin mereka patuh. Jadi bayangin, Neji punya bakat memimpin, tapi takdirnya cuma jadi pelayan. Bener-bener kayak burung dalam sangkar kan? Nah, pertarungan batin antara bakatnya yang luar biasa sama takdirnya yang udah ditulis itu akhirnya meledak. Kapan? Waktu ujian Chunin. Momen inilah yang bakal mengubah hidup Neji selamanya. Di titik ini, Neji itu arogan banget dan sinis. Dia selalu bilang, nasib seseorang itu ditentukan sejak lahir, nggak bisa diubah. Dia benar-benar percaya kalau semua orang itu terjebak sama takdirnya. Keyakinan ini makin kuat karena tragedi ayahnya, yang harus berkorban demi keluarga utama. Lalu datanglah pertarungan yang menghancurkan segalanya. Awalnya, Neji jelas unggul banget. Dia mendominasi Naruto dengan teknik dan Byakugannya yang superior. Tapi Naruto, seperti yang kita tahu, nggak pernah nyerah. Dia nolak mentah-mentah pandangan Neji soal takdir. Dan puncaknya, Naruto berhasil menang secara mengejutkan. Kemenangan inilah yang bikin seluruh ideologi Neji hancur berkeping-keping. Tapi anehnya, kekalahan itu bukannya bikin Neji hancur. Justru sebaliknya, kekalahan itu yang membebaskan dia. Matanya akhirnya terbuka. Sejak saat itu, jalan hidup Neji benar-benar baru. Dimulai dari ujian Chunin, kekalahan dari Naruto bikin dia mikir ulang soal takdir. Terus, di misi pengejaran Sasuke, dia rela mempertaruhkan nyawanya demi teman-temannya. Loyalitasnya mulai kelihatan. Dia jadi bagian penting dari Konoha 11, sekutu yang bisa diandelin banget buat ngelawan Akatsuki. Sampai akhirnya, dia jadi pemimpin Jonin yang disegani. Dari yang tadinya penyendiri yang sinis, jadi pilar kekuatan buat semua orang. Dan perjalanan luar biasa Neji dalam menemukan takdirnya sendiri, mencapai puncaknya. Puncak yang heroik, sekaligus tragis di medan perang terbesar yang pernah ada. Waktu perang besar Shinobi keempat meletus, Neji menghadapi ujian terbesarnya. Tapi kali ini, bukan sebagai anggota cabang keluarga yang terikat takdir. Dia bertarung sebagai seorang shinobi Konoha sejati. Di saat genting, ada serangan mematikan yang ngarah langsung ke Naruto dan Hinata. Ya, dua orang yang paling berjasa mengubah hidupnya. Di momen itu, Neji membuat sebuah pilihan. Pilihannya sendiri. Dia memilih untuk jadi tameng. Melindungi Naruto dan Hinata dari serangan fatal ekor 10. Dia tewas sebagai pahlawan, memilih takdirnya sendiri untuk melindungi orang-orang yang dia sayangi. Dan di saat-saat terakhirnya, dia akhirnya ngerti perasaan bebas yang dulu dirasakan ayahnya. Kematiannya jadi inspirasi buat seluruh pasukan aliansi. Dia membuktikan, dia bukan lagi budak takdir, tapi penguasa nasibnya sendiri. Dan di momen terakhir itulah, Neji akhirnya paham. Dia mengerti rasanya memilih kematiannya sendiri demi melindungi teman-temannya. Ini adalah puncak transformasinya. Sang burung dalam sangkar itu akhirnya memilih untuk terbang bebas dengan caranya sendiri. Jadi, pertanyaan terakhirnya adalah, apa sih warisan sejati dari seorang jenius kayak Neji? Apakah kehebatan Byakugannya? Atau jangan-jangan warisan terbesarnya adalah perjalanannya itu sendiri? Sebuah bukti nyata kalau takdir itu bukan sesuatu yang udah tertulis, tapi sesuatu yang kita pilih dan perjuangkan sendiri. Gimana menurut kalian?